berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Puji Tuhan kalau Tuhan masih memberi kita hidup sampai hari ini, Minggu tanggal 24 April tahun 2022. Masih bisa beribadah, melayani Tuhan. Terpujilah Tuhan karena kasih dan setianya bagi hidup kita. Selamat ulang tahun bagi saudara-saudaraku yang ditambahkan Tuhan usianya 1 tahun lagi. Semoga saudara sehat, rohani, dan jasmani. Tambah mengasihi Tuhan. Saudara, hari ini kita akan mempelajari Mazmur 93. Saya ajak kita berdoa, mohon berkat Tuhan. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kasih, setia, kemurahan Tuhan. 1 minggu sudah kami lewati karena anugerah-Mu. Mohon ampun buat semua dosa salah kami. Tolong kami bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkati kami Tuhan dengan firman-Mu. Ajari kami dan mampukan kami melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Kami rindu hidup menyenangkan hati-Mu. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita buka firman Tuhan hari ini dari Mazmur pasal 93. Saya bacakan untuk kita semua, harap saudara mengikuti dengan seksama. Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahta-Mu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya, daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Saudaraku yang kekasih, Tuhan digambarkan sebagai Raja, sangat terhormat, megah atau agung, mulia. Tuhan kuat, tahtanya kokoh, tegak sejak dahulu kala. Kita tahu banyak kerajaan-kerajaan bangun, eksis, berkuasa, dan akhirnya jatuh. Tetapi kekuasaan Tuhan kekal untuk sepanjang masa. Tuhan itu lebih hebat, lebih kuat dari apapun dan siapapun juga. Tahtanya di tempat yang tinggi. Peraturan Tuhan itu tidak berubah-ubah, sangat teguh. Bait Tuhan layak kudus. Sekali lagi, bait Tuhan layak kudus. Kita mau konsentrasi tentang bait Tuhan layak kudus. Dihubungkan dengan kitab 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Siapa kamu? Saya dan saudara yang mengaku sebagai orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Bait Tuhan layak kudus. Orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, kita layak hidup kudus. Mazmur ini juga berisi tentang penghiburan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan, proses pengudusan Tuhan bagi orang-orang yang dikasihinya. Tetapi Tuhan adalah kengerian bagi musuh-musuh. Saudara, kita kembali ke bait Allah yang layak kudus.
Jadi kalau kita mengaku percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus hidup kudus. Kekristenan itu bukan KTP, tapi gaya hidup. Ya. Karakter, kehidupan. Ingat kisah Ananias dan Safira? Mereka orang percaya kepada Yesus Kristus. Mereka menjual harta mereka untuk diberikan membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, waktu itu dipimpin oleh Rasul Petrus. Tapi dicatat mereka mati dalam dosa. Karena apa? Karena tidak hidup kudus. Dosa apa? Berdusta pada Roh Kudus. Jadi jangan main-main dengan hidup kudus. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan kita hidup sampai hari ini, kita harus serius menjaga hidup kita sebagai bait Allah yang layak, yang seharusnya kudus. Saudara, menurut Mazmur 46, Tuhan itu sungguh dapat diandalkan. Pemerintahannya tidak tergoyahkan, tidak berubah-ubah, konstan. Tuhan itu hakim yang adil, yang akan melaksanakan pembalasan terhadap segala bentuk kejahatan. Sebab Tuhanlah yang memegang kendali atas dunia ini. Jadi kita seharusnya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, menghormati Tuhan melalui perkataan dan perbuatan. Hidup kudus bagi kemuliaan Tuhan. Kalau dibilang Tuhan itu mulia, karena apa? Karena segenap alam semesta ini menampakkan kemuliaannya. Langit, bumi, alam, binatang, tumbuhan, kalau saudara amati, wow, luar biasa, menampilkan kemuliaan, kreativitas Tuhan. Tidak ada yang bisa seperti Tuhan. Kalau dikatakan Tuhan berikat tinggalkan kekuatan, itu artinya kuat. Berikat tinggalkan kekuatan, itu siap, ready, kuat. Ya. Situasi dunia ini bisa berubah-ubah, tapi Tuhan tetap kekal, bisa diandalkan. Sebab itu jangan ragukan kuasa Tuhan. Lihat keajaiban-keajaiban perbuatan tangan Tuhan. Melalui alam, melalui sejarah, bangsa-bangsa, bangsa kita. Melalui pengalaman hidup kita. Saudara pernah mengalami perbuatan Tuhan, kekuasaan Tuhan dalam hidup. Ingat itu, renungkan itu. Melalui firman Tuhan kita bisa yakin pada kuasa dan kasih Tuhan yang kekal. Ia kuat, ia perkasa. Tuhan itu berdaulat mengatur alam semesta. Kalau saudara pikir, kok bisa ya? Matahari tiap pagi sampai petang, bulan tiap malam sampai fajar, bintang-bintang, planet-planet, alam semesta, semuanya. Coba lihat, renungkan. Siapa yang memanage, mengatur semua alam semesta kalau bukan Tuhan? Kehidupan semua makhluk ada di dalam kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan lebih dari kekuatan lautan yang bergelora. Sejarah Israel menyeberang Laut Merah. Tuhan yang berkuasa membuat laut itu terbelah. Sehingga rombongan itu, ratusan ribu orang itu, bersama barang-barang, ternak, anak kecil, orang tua, semuanya bisa menyeberang. Sebab itu hati kita harusnya semakin kuat. Kita percaya kepada Tuhan dan bukan percaya kepada yang lain. Sebab siapakah yang paling berkuasa di muka bumi? Mazmur ini mau mengingatkan. Siapa yang paling hebat, yang paling kekal, yang bisa diandalkan? Dahulu banyak orang percaya pada dewa-dewa. Sekarang saat ini banyak orang yang percaya kepada ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada kekayaan, pada ketenaran, pada kedudukan, dan lain-lain. Ya, pada kripto. Ternyata semua itu terbatas. Dan
banyak yang sangat mengecewakan. Mazmur ini mau mengingatkan kita harus percaya hanya kepada Tuhan. Dia tidak berubah. Dia selalu bisa diandalkan. Dia raja di atas segalanya. Tuhan Allah kita sempurna dan berkuasa serta kekal. Di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 49, Matius 5 ayat 35 dikatakan dunia ini hanya tempat tumpuan kakinya atau pijakan kakinya, keset. Tuhan Maha Besar, Tuhan Raja yang kekal, Maha Kuasa. Tapi Tuhan juga penuh anugerah dan kasih sayang kepada umatnya, kepada orang-orang yang rindu, berusaha, mau sungguh-sungguh hidup berkenan kepadanya. Sebab apa? Dikatakan di dalam Yakobus 5 ayat 16, Tuhan yang Maha Besar itu mau peduli, mau mengerti, mau mendengar doa-doa orang-orang benar. Sebab itu pastikan hidup kita tambah hari tambah benar. Ingat Ananias dan Safira. Tidak cukup sekedar percaya. Tidak cukup sekedar kelihatannya baik mendukung pelayanan. Tapi apakah kita hidup benar? Apakah kita melakukan firman Tuhan dengan benar? Apa kita menganggap bohong itu biasa? Ingat Raja Sulaiman, dia mengawali dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Dia menerima hikmat dan didikan. Tuhan katakan Raja Israel tidak boleh banyak kuda, tidak boleh banyak harta, tidak boleh banyak istri. Tujuannya apa? Supaya hatinya hanya fokus mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan. Salomo tahu, tetapi dia tidak jaga hidupnya benar, berkenan kepada Tuhan. Pada masa tuanya tercatat dia banyak harta, banyak kuda, banyak istri. Dan dia akhirnya tidak lagi fokus, hanya percaya kepada Tuhan. Mengerikan bukan? Jadi Tuhan mau mendengar doa orang benar. Tuhan peduli, Tuhan mengerti, tapi Tuhan juga adil. Orang yang jahat, orang yang tidak mau bertobat, orang yang mendukakan Roh Kudus, artinya sudah dikasih tahu di dalam hati, bertobat, jangan lakukan itu, tapi lakukan juga. Artinya tidak peduli, tidak sungguh-sungguh takut akan Tuhan, tidak mau bertobat, akan dibinasakan. Sebab bait Tuhan layak kudus. Saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus sudah mati untuk menguduskan dosa-dosa kita. Maka kita seharusnya hidup menghargai anugerahnya, kesempatannya. Mari kita hidup kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita setiap hari bilang, Tuhan ampuni dosa saya. Tuhan tolong saya mengampuni dosa orang. Tuhan ajar saya hidup dalam seluruh kebenaran-Mu. Mampukan saya Roh Tuhan untuk taat dan dengar-dengar. Mampukan saya melaksanakan firman Tuhan karena bait Tuhan layak kudus. Saudara, saya mengerti firman Tuhan mengatakan bahwa hidup tidak selalu mudah, banyak tantangan, banyak kesulitan. Digambarkan di Mazmur ini sebagai ombak besar dalam kehidupan. Tapi ingat, mari kita fokus pada Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Besar, megah, tidak ada yang mustahil baginya. Tuhan sanggup berbuat apa saja. Jadi selama masih ada hidup, berarti masih ada kesempatan yang Tuhan berikan. Masih ada harapan. Karena Tuhan sangat hebat, tidak ada apapun yang mustahil baginya. Amin. Jadi kita gak usah takut pada manusia, pada keadaan, karena Alkitab katakan semuanya serba terbatas, seketika, sekejap. Tapi mari kita takut dan menghormati Tuhan. Sebab Dia Maha Besar, Maha Hebat. Jangan karena apapun kita berdosa. Sekali lagi ingat Ananias dan Safira. Sekali lagi tolong ingat Sulaiman, Salomo. Jadi kalau kita hidup benar, berkenan kepada Tuhan, menjaga persekutuan kita yang baik dan benar kepada Tuhan,
Kalau roh Tuhan ingatkan kita berdosa, cepat kita bertobat dan tidak ulang lagi. Tidak usah cayut, tidak usah takut, tidak usah kecewa karena apapun dan siapapun. Karena ada pembelaan pertolongan dari Tuhan bagi orang yang benar-benar mencari Tuhan dengan segenap hati. Peraturan Tuhan, firman Tuhan adalah penuntun kehidupan kita untuk melangkah dari kasih karunia lepas kasih karunia tiap hari. Sebab itu saudara, gunakan kesempatan membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan tiap hari. Renungkan dan lakukan. Cari Tuhan di dalam doa. Memuji Tuhan supaya hati kita bergembira. Roh Tuhan menguasai kita. Sehingga yang ada di dalam pikiran kita itu bukan kesusahan hidup, tapi semangat hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Hidup orang yang berkenan kepada Tuhan itu berarti di mata Tuhan. Amin. Dan tak ingat sekali lagi siapa Tuhan. Dia Raja yang paling hebat. Dia berkuasa, Dia kekal. Peraturannya teguh. Jadi hidup kita berarti karena kita berharga di mata Tuhan. Jangan menganggap firman Tuhan itu biasa-biasa. Karena firman Tuhan itu berkuasa, sangat hebat. Tuhan menciptakan langit dan bumi serta segala isinya itu dengan berfirman. Tuhan sanggup mengubahkan hidup orang yang paling rusak, paling jahat, paling bingung, paling putus asa, paling takut, menjadi hidup yang sangat baik, kuat, dipulihkan oleh Tuhan. Jadi berkat banyak orang. Ingat saudara, orang gila di Gerasa. Jadi bagian kita apa? Hidup berkenan kepada Tuhan. Percaya penuh kepada Tuhan. Taat setia kepada Tuhan. Ya batu karang yang teguh. Ya andalan orang yang sungguh-sungguh berharap padanya. Berharaplah Allah saja, bergantung firman-Nya. Sebab setiap hal, ya setiap hal kan mungkin terjadi dengan Allah. Amin. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Bapa yang setia, tak pernah sedetik
Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan. Ku tetap percaya walau tak melihat. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah, kasihmu terindah selamanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau memberi kami kekuatan melalui firman-Mu yang kami pelajari hari ini. Tuhan, Engkau Raja Maha Besar, tapi Engkau juga Bapa kami anak-Mu. Tolong kami mengerti dan mempraktikkan firman Tuhan yang kami pelajari hari ini. Tambahkan iman percaya kami. Tolong kami untuk lebih taat dan setia, dan mengalami pertolongan Tuhan, hidup dari kasih karunia lepas kasih karunia, sehingga kami dapat menjadi saksi Tuhan dari perkataan dan perbuatan dan pengalaman hidup kami, sehingga banyak orang boleh percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Kami mohon berkat Tuhan untuk anak sekolah minggu, supaya mereka mengasihi Tuhan, anak remaja dan pemuda, supaya mereka hidup takut akan Tuhan, sehingga mereka hidup beruntung dan masa depan sungguh ada. Kami mohon berkat Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan dan pengerja yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan, berkati mereka secara rohani dan jasmani, sehingga mereka berkata, Tuhan Yesus sungguh baik, sehingga banyak orang mau melayani pekerjaan. Bapa, muliakanlah nama-Mu. Bapa, berkati kaum wanita supaya lebih cinta Tuhan. Demikian juga kaum pria. Tolong kami Tuhan, bangsa kami, selamatkan supaya banyak orang percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Kami rindu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, mengalami hujan pertobatan, hujan keselamatan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon berkat Tuhan untuk para pemimpin negeri kami, supaya mereka takut akan Tuhan. Terbongkarlah korupsi, kolusi, nepotisme, terorisme. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Diberikanlah hikmat untuk memimpin negeri kami. Berikanlah mereka hikmat sehingga negeri kami aman dan sejahtera. Kami mohon. Bapa, bersama-Mu Bapa, Raja kami yang maha besar, Bapa kami yang maha baik. Kami akan masuki minggu yang akan datang. Engkau Immanuel. Kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bagi kami dan sanggup menolong kami. Demikianlah doa kami panjatkan dengan sungguh percaya. Angkatlah tangan saudara,
Terimalah berkat Tuhan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal bagi kita. Doa Tuhan Yesus agar kita berdiri teguh, tidak goyah karena apapun. Rahmat kasih karunia-Nya bagi kita. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menolong kita mampu hidup tambah hari tambah kudus, tambah taat, tambah setia, menjadi bagian saya dan saudara. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.